بالعيد الفطر ويوم النظام، والحلال بالطعام والحرام بالصيام. فإذا خطب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، ومن يتكلم فقد لغت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa 'azzama al-'azaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din, wa khassa ba'da sururi wal ayyam wa layali bimazaya wa fadaila yu'azzim fiha al-azza wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anja'il bilad. Amma ba'd, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahum lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wal malaikatihi wa ahlus samawat wa ahlul ardi wa hatta namlata fil juhriha al-hitan fil bahri yusalluna ala mu'allim an-nasi ala khaira. Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan min hurumi 'am. Adinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa lil muslimina wa ammatihim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji dan puja hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, yang dengan kasih-Nya pada kesempatan kali ini kita masih bisa menyelenggarakan, melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam setelah 30 hari kita berpuasa Ramadan, dan dilengkapi hari ini kita sholat berjamaah, sholat Idul Fitri. Sementara sahabat-sahabat kita di belahan bumi lain, mereka ada yang tidak bisa mengerjakan sholat Id karena mungkin kesehatannya atau berbaring di rumah sakit. Atau sahabat-sahabat kita seperti sal yang saya pakai ini bendera Palestina. Saat ini sahabat-sahabat kita di Palestina, di Al-Aqsa, bahkan 2 hari yang lalu ketika mereka itikaf diserbu oleh Zionis laknatullah. Sudah belasan orang meninggal, termasuk juga anak-anak. Dan insya Allah Al-Aqsa, Palestina, Ardullah senantiasa akan dibela oleh para mujahid yang tidak gentar oleh peluru bahkan rudal sekalipun. Maka kita jamaah sekalian bersyukur pada hari ini tidak ada hujan roket, tidak ada hujan peluru. Kita paling ditemika adalah hujan-hujan air berkah.
Salam dan salawat semoga tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin. Wabil khusus jamaah hadir pada hari ini, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ilham. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah Ramadan telah kita isi dengan amalan-amalan kebajikan. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita sholat taraweh, diselingi dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin menurut kita bermakna dan berkualitas. Karena amalan Ramadan kemarin tentunya akan memberikan kita gelar al-muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa insya Allah dunianya akan selamat, akhirat juga akan selamat. Dunia akan bahagia, di akhir pun juga akan bahagia. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khotib akan membahas tentang meneruskan jejak-jejak kebaikan Ramadan. Ada 4 jejak Ramadan yang patut kita teruskan setelah Ramadan ini usai. Yang pertama adalah Ramadan kemarin, saya yakin jamaah semuanya berbondong-bondong ke masjid. Kalau sore hari kita pasti buka bersama. Kenapa buka bersama? Kalau di rumah kurang heroik, kalau di rumah kurang semangat, kalau di rumah kurang gak ada ukhuwahnya. Dan kalau buka bersama memberikan peluang pahala kepada orang lain dengan dia memberikan pahala berbuka ataupun makanan dan minuman. Malam harinya saya yakin jamaah sekalian juga sholat taraweh, mungkin sampai malam yang terakhir tidak pernah ketinggalan, karena dia mengamalkan 2 hadis Rasulullah. Yang pertama dari Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dambi. Barang siapa di malam hari mengerjakan sholat taraweh karena iman dan mengharapkan ridho Allah semata, itu akan mengampunkan dosanya setahun yang lalu. Yang kedua, hadis rawahu Tirmidzi, innahu man qoma ma'al imam hatta yunsorifa kutiba lahu qiyaman lailatan. Barang siapa yang mengerjakan sholat taraweh bersama dengan imam sampai selesai, kutuliskan baginya mengerjakan sholat lail, sholat taraweh, sholat malam semalam suntuk. Jadi kalau kemarin kita dari Ba'da Isya taraweh, witir bersama dengan imam sampai selesai, kita pulang ke rumah 8:30 sampai menjelang adzan subuh. Walaupun kita tidur, walaupun kita makan, kita jalan-jalan, kita kemana saja, dihitung oleh Allah mengerjakan qiyamul lail semalam suntuk. Itu berarti apa jamaah sekalian? Kita lebih cinta kepada masjid. Yang biasanya tidak taraweh ke masjid, tidak tahajud ke masjid, Ramadan ini masjid-masjid di mana-mana itu penuh. Hanya jamaah sekalian, yang perlu perhatikan adalah di tempat kita ini, saya berharap tahun besok sholatnya tidak di atas batu. Amin ya rabbal. Tahun besok sholat kita tidak pakai terpal. Tahun besok sholat kita tiangnya sudah tertutup, sehingga uang-uang yang kita miliki itu akan menjadi saksi kelak di akhirat berbicara bahwa Ramadan kemarin dan tahun ini, dan kita berencana, beriktikad, berusaha, bertekad bahwa tahun besoknya lagi lantainya sudah ada dan sudah ada atapnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa jamaah sekalian? Karena Rasulullah bersabda bahwasanya tempat di dunia ini yang paling Allah cintai adalah al-masajid. Bukan rekreasi, bukan mall, bukan pantai, bukan bioskop, bukan tempat hiburan, tapi di dunia ini tempat yang paling Allah cintai adalah al-masajid, yang namanya masjid. Bahkan bangunan, selang lagi, bangunan yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah masjid yang bernama Baitullah, Ka'bah, ada di Mekah Al-Mukarramah, dan itu bukan dibangun oleh Nabi Adam. Ka'bah dibangun oleh malaikat 2000 tahun sebelum Adam itu diturunkan di bumi. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Isra Mi'raj di langit yang ke-7, Rasul mendapat Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Quran surah At-Tur ayat yang ke-4. Wal Baitil Ma'mur. Maka setiap hari
70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. Mereka tawaf tidak berhenti sampai hari kiamat, dan mereka mengusulkan kepada Allah agar dibangunkan di dunia replika seperti Baitul Ma'mur yang dibangun oleh malaikat yang bernama Baitullah. Maka jamaah sekalian, tempat yang pertama dibangun adalah Ka'bah, dan tempat yang terakhir hancur hari kiamat pun juga adalah Ka'bah, dan itu adalah simbol pemersatu kita. Ketika berdiri masjid ini, tidak peduli kita Jawa, Bugis, Papua, NTT, Bali, gak peduli. Gak peduli NU, Muhammadiyah, mazhabnya Hambali, Syafi'i, begitu masuk di sini semuanya satu. Kita adalah umat Islam. Maka jamaah sekalian, Rasul juga bersabda, barang siapa yang bersedekah, berinfak, infaknya itu seperti sarang burung untuk masjid, banallahu baital fil jannah, akan aku bangunkan kepadanya rumah kelak terindah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah yang berbahagia, ketika seseorang mencintai masjid, beraktifah di masjid, alaqatu fil masajid, hatinya berinteraksi, nempel di masjid, maka dia satu di antara 8 golongan orang yang akan Allah lindungi kelak pada hari kiamat. Itu yang pertama. Kita lebih cinta kepada masjid karena hasil tarbiyah Ramadan kita yang kemarin. Yang kedua adalah sedekah. Ya. Ketika Ramadan kemarin, saya yakin jamaah sedekahnya luar biasa. Mulai dari pagi hari, mulai dari siang hari, mulai buka bersama, mulai sholat taraweh, sampai kita sahur. Karena Rasul bersabda, ma naqasat shadaqatin min malin baliyajat. Tidak berkurang sedikit pun harta yang kita sedekahkan, malah bertambah dan bertambah. Satu red pasir masuk di sini, 100 sak semen, satu batang besi yang nempel di sini, itu semua menjadi saksi. Dan satu besi itu, satu butir pasir, satu batu biji, itu akan diganti oleh Allah dengan 700 kalinya. Apa dalilnya? Al-Baqarah 261. 1 rupiah yang kita sedekahkan, Allah kembalikan menjadi 700. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Quran surah Saba. Apapun yang kita nafkahkan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika Allah mengatakan akan kuganti 700, itu pasti akan terjadi kepada kita, akan kembali. Hanya waktunya saja kita menunggunya. Tapi terkadang gantinya pun dalam bentuk uang. Mungkin kesehatan, mungkin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, mungkin dia merasa qanaah, mungkin juga anaknya soleh dan solehah. Maka jamaah sekalian, pesan yang kedua adalah semangat kita menjadi seorang yang dermawan ketika Ramadan usai harus kita teruskan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan, inna sahiru qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wal ba'idu minan nar. Orang yang dermawan, yang suka bersedekah dengan hartanya, itu akan dekat dicintai, ditolong oleh Allah. Dia akan dekat dicintai oleh manusia, dan dia akan dekat dengan surga dan dijauhkan dari panasnya api neraka. Sementara orang yang bakhil, yang medit, yang pelit, yang seke, itu akan jauh, bahkan dimurkai oleh Allah, dijauhi oleh manusia, dan dia akan dekat-dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sifat dermawan kalau kita terapkan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadikan diri kita orang yang bahagia. Orang bahagia itu bukan dengan banyaknya harta, bukan yang dia makan, tapi sesuatu yang dia berikan kepada orang lain. Sehingga ketika kita memberikan kepada orang itu, dia bisa tersenyum, itulah kebahagiaan buat diri kita. Karena memang ketika kita dermawan, berbagi, ingat dalam Quran surah At-Taubah 41, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Baik, ini pakai fi'il amr dalam bahasa Arab itu. Nausara fi'il amr, perintah. Pergilah engkau berjuang, berjihad, berdakwah dengan hartamu, dengan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik buat orang-orang yang mengetahui. Nggak usah khawatir jamaah sekalian. Yang kita tanamkan di masjid, ditanamkan di yatim piatu, itu akan diganti oleh Allah dengan surga. Yaitu surah At-Taubah 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh harta yang dia sedekahkan, fisik yang dia infakkan, itu akan diganti oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sama, bab yang pertama, hadisnya nomor 10, rawahunya Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak menilai kita karena buruk, jelek, cantiknya wajah kita. Putih, hitam nggak lihat, mancung baca nggak lihat. Allah nggak lihat di pundak kita ada pangkatnya apa, kopral atau jenderal, direktur atau kondektur, pas presiden ataukah non karyawan. Allah nggak lihat. Allah nggak lihat juga harta, tetapi Allah menilai kita dari hati dan amal-amal kita. Semakin banyak dia amalnya, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga berpesan kepada kita tidak boleh iri hanya kepada kepada dua orang. Satu, pada orang yang berilmu, dengan ilmunya dia mau berbagi, dan yang punya harta, dengan hartanya dia pun juga akan memberi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah al-hirsu fil ibadah. Ramadan selesai, begitu Syawal, semangat ibadahnya jangan ditinggalkan. Kun abdun robbaniyun wala abdun ramadhaniyun. Jadilah hamba yang robbani, bukan hamba yang ramadhani. Ketika Ramadan terawihnya aktif, puasanya aktif, sedekahnya aktif, tilawahnya aktif. Begitu Ramadan selesai, Al-Qur'annya taruh di lemari, sajadahnya dilipat taruh di atas lemari, ya. Mukenanya lipat taruh di atas lemari, dompetnya dikunci rapat, dan semuanya itu tertutup kembali. Kita nggak lagi beribadah seperti bulan-bulan Ramadan kemarin. Maka begitu Ramadan selesai, harus al-hirsu fil ibadah. Kita harus merasa senantiasa semangat untuk beribadah. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ketika Ramadan yang harus kita pertahankan adalah jejak adalah apa? At-ta'amul bil Qur'an. Senantiasa berinteraksi dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan bulan Quran. Kemarin kita menghatamkan Quran, membaca Quran, tasmih Quran, sedekah Quran. Maka ketika Ramadan telah usai ini, terus pertahankan kita berdekat-dekatan dengan Quran. Iqra'ul Quran. Saya yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena nanti pada hari kiamat Quran akan memberikan kita syafaat. Barang siapa yang banyak baca Quran, banyak hafalannya, maka dia akan naik peringkatnya di surga. Jamaah yang berbahagia, buat kita orang tua adalah kewajiban pertama baca Quran dan mengajarkan kepada anak-anak kita. Misal kita sibuk, oke. Kalau sibuk, silakan anak-anak kita disekolahkan di TPQ, TPA yang mengajarkan Quran, atau sekolah-sekolah Islam atau rumah-rumah Quran. Supaya apa? Supaya nanti nggak ditanya oleh Allah pertanggungjawaban kepada anak-anak yang kita bina, yang kita miliki itu. Karena setiap anak yang kita miliki itu akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Jamaah sekalian, demikianlah 4 hal yang mudah-mudahan akan memberikan kita semangat terus. Tapi khusus saya berpesan saya pribadi, ya, masjid ini mudah-mudahan sekali lagi tahun besok kita bisa sholat bersama-sama, tidak di batu lagi, tapi di lantai, dan mudah-mudahan sudah ada atap sehingga kita bisa nyaman untuk sholat bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil yakin wa innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Jamaah sekalian, marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini memberikan kita kebaikan rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin.